Shalom. Shalom. Selamat malam, ada sukacita. Amin. Oke, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan lagu Tertawa. Hatiku mengalir pujian
kasih ya Bapa, Engkau telah perkumpulan kami di tempat ini untuk bersama-sama kami berjeki bersama ya Bapa, bersekutu memuji namamu, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati acara JG kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segalanya ini ya Bapa, hanya kami taruh dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai
jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku.
tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu, yang kau berikan, yang kau berikan, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya, hatiku milikmu. Haleluya, ya Raga Yesus, ya Raga Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biar Tuhan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan hanya berdasar dari pewahyuan oleh Roh Kudus saja. Dan biar Tuhan setiap tanah hati Tuhan yang menerima Tuhan, Kau siapkan Tuhan. Biar menjadi tanah hati yang subur. Biar firman Tuhan yang jatuh Tuhan tidak terbuang sia-sia dan tidak dicuri Tuhan, melainkan bertumbuh di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Amin. Sebelumnya, sebentar, saya mau lihat apakah ada yang baru. Ternyata di sini nggak ada yang baru. Nah, yang baru ada C. Christine. Welcome, Christine. Yang pertama hadir. Nah, saya mau langsung aja. Seperti yang kita tahu, hari ini temanya adalah To the Bone. Kayak lagu-lagu yang lagi eksis sekarang ya, To the Bone, lagunya Pamungkas. Nah, bentar. Oke, nah saat-saat ini lagi sering nih lagu To the Bone. Nah, bagi yang belum pernah mendengarkan, saya tidak akan nyanyi, tenang aja. Saya hanya akan menceritakan lagunya itu tentang apa. Nah, di lagu itu menceritakan bagaimana seseorang itu sangat mencintai orang lain. Sampai bahkan kalau bilangnya itu seperti ini, kalau sama kamu aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Nah, kalau bahasa kasihnya itu mungkin seperti ini, I want you all, aku mau semuanya dari kamu. Bahkan mungkin kalau diibaratkan, mau lakukan hal gila apapun ya, tetap akan cinta. Nah, oke. Oh, kata-katanya gini, kalau makan nggak bisa sampai tulang-tulangnya, tapi kalau sama kamu, aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Oke, kita lihat, buka ayatnya di Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai ke 11. Nah, sambil kita buka, ternyata bukan cuma Pamungkas yang seromantis itu. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, seperti kita tahu ya, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Di sini banyak isi hatinya Tuhan itu bisa kita tahu. Banyak orang tuh kayak gini, aku nggak tahu Tuhan tuh ngomongnya gimana. Nah, sedangkan kalau kita mau tahu isi hatinya Tuhan, kita lihat Alkitab. Di situ kita tahu semua isi hati Tuhan ada di sana. Nah, kita lihat di Roma, bentar. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Nah, tak bacakan aja. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian, di ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin.
Nah, seperti di sini kita baca ya, ternyata ada satu sosok yang juga bahasa nih, hampir mirip seperti dengan Pamungkas, yaitu adalah Yesus Kristus. Di sini kita lihat di ayat ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah. Nah ini ya, kita lihat. Kebanyakan dari kita tidak bisa tuh debun. Karena apa? Tidak mudah seseorang tuh mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Jadi artinya kayak gini, kalau misalkan orangnya baik, contohnya, kayak misalkan siapa? Kan saya dengan Ko Johan, saya kenal baik dengan Ko Johan. Saya mungkin berani mati. Di sini dikatakan mungkin mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Mungkin ya. Tapi kalau Yesus itu bukan cuma mungkin, bahkan orang yang benar. Yesus itu ya. Yesus itu mati untuk bahkan orang-orang berdosa. Kita lihat ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya Allah, seterusnya Allah itu apa? Yang Allah itu kan suci. Yang tidak disukai Allah itu apa? Dosa. Jadi Allah itu, di satu sisi Allah itu kasih, tapi Allah membenci dosa. Karena Allah itu adil. Nah, tapi karena kasih-Nya Allah, maka Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati untuk kita. Nah, oke. Kita lihat juga di Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Minta tolong dibacakan sama Ivan. Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Silakan Ko Ivan. Ada dicetak. Kita bacain ya. Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Thank you, Ko. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi yang dibacakan sama Ko Ivan, kalau misalkan ini adalah doanya Paulus ya. Doa Paulus itu sebabnya aku bersujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, ini doanya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalam kasih Kristus. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, sebenarnya seberapa lebar yang dimaksudkan Paulus itu seberapa lebar, panjang, apa berapa ya? Apakah seruangan ini ataukah sebumi ini atau seberapa? Mungkin itu yang Paulus tuh kepingin tahu kita tuh seperti ini. Sekalipun itu yang melampaui segala pengetahuan, kita nggak bisa menalar itu oh seberapa ya gini, nggak bisa menalar seperti itu. Tapi Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Nah, mungkin kita juga agak kebingungan mendengarkan kata-kata Paulus. Seberapa ya? Paulus ini cuma ngasih tahu betapa lebarnya, Jadi kita bertanya-tanya, betapa lebarnya sih sebenarnya. Nah, saya mau ajak kita untuk buka di Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Minta tolong ke Kotedi. Mazmur 139 ayat 7 sampai ke 12. Ecuador? Really? Says on my birth certificate.
Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. 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 Nah, ini mungkin bisa menggambarkan sedikit ya bahwa seberapa panjang, betapa lebarnya dan tingginya kasih Kristus, yaitu adalah digambarkan dengan Mazmur ini, yaitu kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kalau misalnya mendaki ke langit, kasih ada di sana. Di sini dikatakan engkau ada di sana ya. Saya tambahkan kata kasih. Kasih Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun ada engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana kasih-Mu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi kasih-Mu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Ini beda, tahun 17 sampai 18. Nah, tak bacakan sekalian aja. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, ini ya, saya gambarkan dengan kasih Allah. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Jadi seberapa besar kasih Allah? Sangat besar sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sampai berani mati untuk kita. Jadi kalau misalnya kita tanya seberapa besar ya untuk seberapa tinggi dan lain sebagainya, ialah sangat besar sampai dia mau mati. Saya bahkan dia yang ngejar, dia Allah, tapi dia yang ngejar orang berdosa. Nah, saya juga mau ajak kita membaca di 1 Yohanes 3 ayat 1. Minta tolong. Ini aja. Cena. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya, sudah ada di chat room. Satu, sebentar ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, ini loh, lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Jadi saya bilang kalau misalnya kasih Allah seberapa, sampai kita naik ke gunung, naik kemana, tetap bertemu dengan kasih Allah. Nah, lalu betapa besarnya? Karena kita disebut anak-anak Allah. Seperti kita tahu kalau misalnya kita punya anak ya, apa milik kita itu adalah milik anak-anak kita. Kalau misalnya kita punya mobil, meski anak kita nggak bisa setir mobil, mungkin anak kita umur 6 tahun masih belum boleh setir mobil, tapi mobil itu juga miliknya anak kita. Kayak saya nih punya usaha, papa saya bosnya dalam tanda kutip, saya ini juga bosnya juga. Tapi jadi saya mau ngomong apapun ya ke pegawainya, tolong angkat ini, tolong turunkan ini, bebas karena saya juga merupakan bosnya. Saya ini juga anaknya. Kalau papa saya bos tanda kutip, tapi saya ini adalah anak bos B besar, itu adalah anak Allah. Kita ini adalah anak Allah yang memiliki semesta. Nah, itu loh betapa besarnya. Jadi kita adalah seterunya Allah, tapi karena kasihnya betapa besarnya. Jadi kita ini menjadi anak Allah. Oke. Nah, balik lagi
Kita sudah tahu betapa besarnya kasih Allah. Allah sangat mengasihi kita dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal yang saya mau kasih tahu. Pastor Philip itu pernah bilang kayak gini. Dasarnya kita menjadi orang Kristen adalah tahu bahwa kita ini dikasihi. Kalau misalnya kita ini tidak tahu kita ini dikasihi, kita ini tidak layak menjadi orang Kristen. Atau tidak layak dipanggil sebagai orang Kristen. Nah, saya mau menjelaskan juga betapa Tuhan itu kepingin tuh bond dengan Anda. Bahkan bukan bond aja. Jadi kalau misalkan kita ya, saya misalkan pacaran sama Cia, bukan misalkan, memang pacaran. Tapi kalau misalkan saya sama Cia, itu enggak mungkin sampai mau ke tulangnya Cia. Enggak mau saya. Jadi ya saya enggak mungkin sampai jelek-jeleknya Cia saya mau nerima, itu juga sulit. Tapi pasti saya terima. Tapi kan pasti kita tuh ada merasa enggak cocoknya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya berantem juga kadang masih jengkel. Nah, tapi kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan tuh sama kita itu full 100% mengasihi kita. Mau kita tuh tingkahi ya apa? Kayak tadi dibilang kita ini mau mengutuki di Mazmur tadi dikatakan gini. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi gelap. Ibaratnya kayak, wis lah, enggak usah ada Tuhan. Tuhan adalah terang. Ibaratnya enggak usah pakai Tuhan. Jadi ibaratnya ngomong apa ya? Benci ambil Tuhan. Tuhan tetap bilang apa? Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi kasih-Mu. Tidak ada yang bisa mengelunturkan kasihnya Tuhan. Tuhan itu mengasihi Anda. Itu titik. Tidak bisa Anda yang, kalau kau Heru sering ngomong gini, kamu adalah anak Allah. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu. Itu adalah naturmu menjadi anak Allah. Nah, demikian juga itu adalah naturnya kita. Sebagai manusia, kita dikasih Allah. Kita tidak bisa menolak kasih itu. Karena Allah mengasihi kita. Oke? Nah, untuk kita lebih bisa menggambarkan lagi, berapa untuk mengasihi kita. Karena Tuhan, kalau Tuhan untuk kita, bukan cuma mau kasih tulangnya toh. Seperti kayak iklan yang saya bikin. Tuhan tuh mengasihi darah dan nyawanya untuk kita. Kita buka di Lukas 15. Kalau kita lihat Lukas, di Lukas ini adalah, di Lukas 15 ini ada beberapa perikop. Dan perikopnya itu ketiga-tiganya menggambarkan tentang kasih Allah. Saya bacakan, kita bahas. Oke. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini yang perikop pertama. Tak bacakan aja. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, nah kita bahas dulu yang perikop pertama. Digambarkan sebagai domba yang hilang, gembala dan domba. Nah, kita lihat ya, betapa Tuhan itu ya. Tuhan itu meninggalkan, dalam tanda kutip seperti meninggalkan 99 di padang untuk mencari yang satu. Kita tahu kalau domba, sifatnya domba itu selalu pasti barengan, berkoloni, bareng sama temennya. Kalau ada satu domba yang pergi, berarti dombanya dablek. Karena domba itu harusnya selalu bersama-sama, pasti bersama-sama dengan temennya. Karena domba itu kan seperti kita tahu ya, domba itu enggak punya gigi yang lancip untuk bertahan gitu, enggak bisa. Domba itu cuma bisa ya nurut sampai gembalanya. Nah, domba satu ini rodok dablek. Domba satu ini lari kemana. Tapi gini ya, yang dilakukan gembalanya, bukan ya wis lah, aku masih punya 99. Enggak, satu itu loh diuber. Kayak kita pernah tahu lagu Reckless Love. Di situ seakan-akan seperti kasih Tuhan itu seperti reckless. Tapi sebenarnya bukan reckless juga, kayak enggak memperdulikan apapun dicari. Seakan-akan digambarkan seperti ini. Yaitu adalah ditinggalkan yang 99. Semuanya itu loh yang dimiliki. Mungkin gembalanya cuma punya, saya enggak tahu, mungkin gembalanya yang diceritakan ini cuma punya 100 gembala. Dia enggak punya rumah, enggak punya apa. 100 domba. 100 domba. Nah, yang hilang cuma satu.
Sebenarnya kalau mau aman-amanan, loh, aku masih punya 99, hartaku masih banyak, tapi enggak. Betapa berharganya satu jiwa itu. Sama Tuhan sampai dicari. Setelah dicari, apakah sudah begitu toh? Ayo sini dijewer-jewer. Jadi banyak dari kita ya, mungkin ketika kita ini jatuh, kita ini daplek ya. Mungkin kita ini pernah jatuh dan lain sebagainya. Terus kemudian kita ini ditangkap Tuhan. Tapi enggak berarti kita kemudian dipermalukan loh. Tidak, Tuhan itu ketika menangkap kita tidak dipermalukan dia. Iki loh anakku yang dablek, akhirnya ketangkep ini. Oh iya dablek ini gini. Beda. Tapi yang dilakukan adalah ditaruh di pundaknya. Misalnya kita lihat di situ ditaruh di atas bahunya dengan gembira. Boleh ditaruh di atas bahunya dengan jengkel, tapi dengan gembira. Karena betapa Tuhan itu mengasihi. Jadi ketika ditemukan, sukacitanya luar biasa. Bahkan di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti terus 99-nya, oke, kita nggak dipedulikan, kita mendingan lakukan dosa aja, kemudian kita bertobat, biar sukacita lebih banyak. Ya tidak seperti itu. Tapi ini menggambarkan betapa Tuhan tuh mengasihi gitu loh. Tuhan tuh ingin, setiap kita mungkin yang saat ini salah jalan dan lain sebagainya, ingin untuk kita ini pulang. Seperti kita tahu ada firman yang berkata, Tuhan tuh menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kematiannya. Betapa Tuhan tuh mengasihi. Tuhan tidak kepingin kalau kita ini mati tanpa mengenal Tuhan. Tuhan tuh tidak kepingin keluarga kita mati tanpa mengenal Tuhan. Tuhan ingin mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Oke, kita lihat perikop berikutnya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ayat 8. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian jugalah akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Nah, di sini kita lihat ya, di yang pertama tadi dikatakan setelah ketemu dombanya, terus di gembala ini tuh sampai di rumah, dia tuh manggil teman-temannya, saking sukacitanya, dia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya, dan berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, betapa Tuhan itu saking sukacitanya ketika ketemu dengan kita. Betapa Tuhan itu mencintai kita. Tapi terkadang kita yang tidak menyadari itu. Kita tidak menyadari betapa kita dikasih. Kita merasa kayak, ya hidup ya begini-begini aja. Berangkat kerja, nanti mungkin kena omel. Terus nanti pulang lagi, ya tetap kayak gini, kesepian dan lain sebagainya. Tapi enggak kok. Ada satu pribadi yang tetap sayang sama Anda. Apapun, mau hari Anda buruk, hari Anda baik, itu adalah Tuhan. Nah, di ayat ini tuh seakan-akan Tuhan tuh bisiki, hei, sukacita, aku tuh loh senang ketemu sama kamu. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab, ini kalau misalnya kata-kata romantisnya ya, kalau misalnya saya tangkap ini sangat romantis. Tuhan tuh bilang seperti ini, hei, sukacita, karena aku ini nembokno kamu. Tuhan tuh ngomong seperti itu sama kita. Kita disuruh sukacita, meskipun hari kita buruk, Tuhan suruh kita sukacita. Karena apa? Karena aku nembokno kamu. Nah, disuruh ingat kalau misalnya Tuhan itu cinta sama kita. Nah, di yang kedua, perikop kedua, yang dirham yang hilang, juga sama. Perempuan ini bilang sama sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Yang kedua adalah, Tuhan itu mencari kita. Yang pertama kita tahu ya, kalau misalkan satu domba dicari, oke lah, domba. Mungkin beberapa kita merasa kayak misalkan bahkan lebih rendah daripada domba. Karena hancurnya hidup kita. Banyak dusta yang coba disampaikan setan kepada kita. Misalnya kamu nggak berharga, kamu jatuh toh. Nah, sudah percuma. Tuhan sudah bolak-balik kasih kamu kesempatan, tapi kamu terus jatuh. Nah, tapi di sini dikatakan, yang kita lihat ya, di sini yang hilang, dirhamnya itu 10 hilang. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jadi punyanya 10, dan kehilangan 1 diantaranya. Jadi dari 10, berarti kita bayangkan koinnya. Kehilangan cuma 1 koin. Tapi karena dia itu menganggap dirham ini sangat berharga, dicari. Kita lihat dicarinya sampai mana? Dinyalakan pelita, dinyalakan lilin. Waktu dulu nggak ada senter, dinyalakan lilin. Dan dicari seluruh rumah. Menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat.
Di sini kita garis bawahi ya, dicari dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi Tuhan tuh kalau nyari kita bukan cuma ya wis, cuma orang kalau misalnya kita nyari HP, HP kita hilang, nggak mungkin tuh kita nyari cuma gini aja. Tuhan nyarinya sampai ngejar, sampai nyari di mana ya, sampai nyalakan lampu, di mana ya, di mana, di mana. Kadang ya kita ini bukannya hilang. Di sini dikatakan uangnya hilang, dombanya hilang, apanya hilang. Sebenarnya yang kita itu bukan hilang kemana. Karena Tuhan kan besar toh. Tuhan tuh tahu kemanapun kita. Tuhan tuh omnipresence. Tuhan tahu di mana kita. Tapi sebenarnya kita tuh bukan hilang dengan itu. Kita hilang dengan kasih yang ada di dunia. Ada John Wesley itu ngomong seperti ini. Apapun yang mendinginkan kasihku dengan kasih Kristus adalah kasih akan dunia ini. Jadi di sini diibaratkan kalau yang saya tangkap menghilang. Hilang dari mana? Tenggelam dengan kasih akan dunia. Atau kalau misalnya di Matius dikatakan dengan kekhawatiran dunia. Ada toh waktu itu benih itu hilang karena terhimpit dengan kekhawatiran dunia. Seakan-akan hilang, padahal tidak hilang. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa seakan-akan seperti Tuhan seperti tidak bisa menemukan toh. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sengaja menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Karena lebih memilih untuk mempercayai ya dunia. Nah, maka dari itu sebenarnya kita ini tidak terhilang, tapi kita yang tenggelam dalam kasih dunia. Nah, kita lihat perumpamaan yang ketiga, ialah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Oke, kita lihat berikutnya. Lalu ia menyadari keadaannya karena katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita garis bawahi kata-kata itu ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, aneh ya kata-kata bapaknya. Anaknya ini kan nggak mati. Anak ini kan cuma pergi kemana, terus kemudian balik kembali. Kenapa bapaknya kok bilangnya seperti ini? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, terus kita lihat di terakhir juga, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Loh, padahal kan anaknya nggak mati ya. Anaknya tuh cuma pergi, minta hartanya semua, pergi, terus kemudian kehabisan uang karena ada krisis, kehabisan uang, terus mau minta makanan ampas babi nggak dikasih, pulang ke rumah bapaknya, dikasih semuanya dan dibilang kamu mati terus kamu hidup kembali. Nah, kita bedah ya satu-satu. Bentar gatel. Nah, kita lihat ya, betapa kita ini seringkali, ini perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Kita ini sudah diberikan banyak hal. Kadang-kadang kita ini karena mungkin ya dalam kehidupan kita minta, Tuhan aku minta dikasih ini loh, kayak temenku loh dikasih pekerjaan enak, rumah bagus dan lain sebagainya. Aku mau Tuhan dikasih itu. Di sini dikatakan ya, ketika anak itu minta, bapaknya tuh ndak nolak, tetap dikasih loh sama bapaknya. Anak ini minta hartanya, bapaknya ndak bilang kamu masih kecil, ndak boleh gini-gini, ndak. Karena kasihnya bapaknya sama anaknya dikasih. Betapa sering kita ini kepingin, Tuhan kepingin diberikan gini. Banyak, kita ini sebenarnya boleh loh. Dan Tuhan tuh pasti akan memberikan, karena Tuhan tuh cinta sama kita. Kita minta apa, kita minta rumah dan lain sebagainya, pasti diberi sama Tuhan. Tapi berapa banyak yang kita minta, itu akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, di sini yang seperti tadi saya bilang, ditenggelamkan oleh keinginan dunia ini. Anak ini dianggap minta bagian harta milik kita. Ibaratnya Tuhan memiliki semesta. Tuhan, aku minta rumah di daerah Leo, misalkan kayak gitu, karena lagi di Leo. Minta rumah di Jalan Leo. Sudah diberikan, jeret. Tapi kemudian sikap hati anak ini tuh kebalik. Sikap hati anak ini terus akhirnya cinta dengan hartanya. Betapa banyak kita ini diberkati Tuhan. Karena Tuhan rindu memberkati kita. Tapi kita akhirnya tidak lagi cinta dengan Tuhannya, tapi kita malah cinta dengan berkatnya. Apapun itu ya, tidak selalu bentuk rumah. Jadi yang barusan beli rumah atau apa, jangan merasa terhakimi ya. Tidak selalu, misalkan meminta iPhone, minta apa. Tidak apa-apa, Bapak itu pasti kasih. Di sini loh, dikatakan, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dikasih. Bahkan kokone yang nggak minta pun juga dikasih. Dikasih, karena bapaknya tuh sayang. Bapaknya tahu kamu punya kebutuhan. Seperti kita di dunia, aku tahu kok. Maksudnya siapa? Andi, kamu perlu toh rumah nanti kamu nikah. Jangan perlu toh. Kamu perlu toh untuk mobil apa dan sebagainya. Loh, Tuhan tuh ngasih. Bapak itu ngasih loh. Pada setiap hari. Tara tahu anak-anak itu punya kebutuhan. Tapi di antara ini kan ada 2 anak ya. Ternyata dua-duanya juga terhilang. Nah, beberapa hari kemudian dijual semua harta bagiannya. Dijual semua lalu diboroskan harta miliknya. Nah ini loh, kenapa saya bilang kalau anaknya ini tenggelam dalam kasih akan dunia. Karena akhirnya dibuat hidup foya-foya. Di sini dikatakan. Akhirnya anak ini hidup foya-foya. Setelah itu dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Nah, lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan. Kalau misalnya kita pernah tahu cerita tentang ini, bahkan Ko Philip pernah bilang kalau misalkan mungkin bisa jadi ini temannya Dugem dulu, yang masih kaya. Nah, disuruh kerja, minta ampas babi pun tidak dikasih. Bahkan tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi oleh teman-temannya itu nggak dikasih, sama mungkin dia datang ke pelacur-pelacurnya dulu, pun tidak dikasih juga. Jadi benar-benar kelaparan. Nah, yang ingin dia lakukan adalah dia punya pikiran, di rumahku loh, bapakku loh, aku minta kayak gitu, bapakku nggak ngomel dan lain sebagainya. Mungkin bapaknya cuma ngomong, hati-hati ya, kalau pakai uang, hati-hati, jangan diboros-boroskan. Tapi tetap diboros-boroskan nama anak ini. Nah, tapi anak ini ingat, orang upahan itu loh, pegawai-pegawainya papaku itu loh, berlimpah-limpah makanan, nggak pernah kekurangan, tapi aku di sini mati kelaparan.
Nah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, kemudian dia bangkit dan kemudian dia sampai kepada bapaknya. Nah, kita lihat ya, ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sebelum anaknya ngomong apapun, bapaknya tuh lari duluan. Ini loh kasihnya Tuhan sama kita. Kadang Tuhan tuh tahu kalau misalkan kita ini salah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tuh loh tetap ngasih Anda. Buktinya, saya tidak mendukung Anda untuk lakukan dosa ya. Sekalipun Anda berdosa, nyawa Anda, nafas Anda tidak dicabut sama Tuhan. Betapa Tuhan tuh ngasih Anda. Tapi saya tidak mendukung Anda tuh, yaudah lakukan dosa aja, toh nyawanya nggak dicabut. Berarti kan Tuhan kasih izin. Tuhan tidak kasih izin, tapi Tuhan tetap sayang sama Anda. Nah, kita lihat ya. Kemudian dia bilang kayak gini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, ayat 21, dia bilang seperti itu. Ayat 22, bapaknya tidak membiarkan dia untuk ngomong, jadikan aku orang upahan dan lain sebagainya. Tidak. Karena kenapa? Karena statusmu tetap jadi anak Allah. Itu tidak bisa diubahkan. Kamu diselamatkan. Semula kita adalah seterunya Allah, seperti tadi saya bilang. Terus kemudian yang tadi di Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 1 yang dibacakanku tadi. Betapa besarnya kasih Allah sehingga kita dipanggil anak-anak Allah. Kita ini sudah dipanggil anak-anak Allah. Itu dengan harga yang mahal. Yesus itu sudah mati dan sekali untuk kita ini loh, masuk kepada persekutuan yang indah itu. Nah, jadi kata-kata selanjutnya jadi orang upahan dan lain sebagainya, itu enggak diinterupsi langsung sama bapaknya. Lalu dibilangnya apa? Ini seakan-akan ya, di sini dia terakhir kali di ayat 21 bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia bilang, aku enggak layak jadi anak Tuhan. Ini kata-kata yang aneh yang disebutkan orang Kristen. Tapi ini jujur dari hatinya loh. Ketika orang berbuat dosa, jujur dari hatinya dia bilang, aku nggak layak jadi orang Kristen. Aku nggak layak jadi anaknya Tuhan. Apakah tingkah lakuku ini mencerminkan aku sebagai anak Tuhan? Enggak. Aku nggak layak jadi anak Tuhan. Tapi yang dilakukan Tuhan, kebanyakan ya dari kita ini jatuh dalam sebuah dosa. Kita berusaha bayar. Jatuh dalam seksual. Aku kurang kudus. Berdoa, puasa, kemudian apa dan sebagainya. Tapi malah jatuh. Yang coba dilakukan Tuhan adalah ini. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tetap dalam tanda kutip ayahnya itu menunjukkan, kamu dulu tetap anak Allah. Kamu dulu tetap anak Allah. Kamu dulu tetap anak Allah. Jadi kalau tahu, jadi bagaimana caranya kita keluar dari dosa dan lain sebagainya? Dengan cara kita tahu, kalau itu bukan nature kita. Dalam tanda kutip, Bapak ini ngasih tahu, kalau misalkan kamu tetap anakku, sambil dipakai cincin ini, sambil dipakaikan sepatunya juga, kamu tetap anakku. Dan terakhir, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bagi bapaknya, sudah keluar uang berapa M, enggak apa-apa, yang penting anakku kembali. Betapa cintanya Tuhan sama kita. Tapi seringkali kita ini yang nggak memahami. Karena yang tadi saya bilang, cinta akan dunia ini. Yang satu, anak yang bungsu, hilang, pergi temenan. Pergi beneran. Hilang beneran. Nah, kemudian di sini dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Sebenarnya apakah yang mati dan apakah yang hidup? Sebelumnya adalah mati. Anakku telah mati, tapi mati di sini bukan mati negatif. Karena itikat anaknya untuk kembali, artinya anaknya adalah anaknya bertobat, mati untuk dosa dan telah hidup kembali. Hidup kembali yaitu adalah hidup dalam kebenaran kembali. Nah, mana tadi hilang? Nah, makanya di situ dikatakan dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Nah, ini tapi anak yang kedua juga kehilangan, tapi fisiknya di sana, hatinya tidak di sana. Anak bungsu yang pertama, hatinya tidak di sana, fisiknya tidak di sana. Tapi kemudian hatinya di sana, fisiknya ikut ke sana. Nah, anak yang kedua, fisiknya di sana, hatinya tidak di sana, hatinya di luar. Nah, yang sulung kemudian ketemu terus nanya sama hambanya. Yang saya herankan kayak gini ya. Kenapa anak sulung ini, kan anak sulung ya, anak pertama.
Dia lebih kenal bapaknya, dalam tanda kutip ya. Dia lebih kenal bapaknya daripada anak bungsunya. Tapi kalau misalnya kita lihat, anak bungsu itu ndak leren ngikuti, ndak leren ngomong dulu, meskipun bapaknya raja ya. Kayak kalian kalau usan tahu Kaisang itu langsung kalau ngomong ambek Pak Jokowi, langsung ngomong sama Pak Jokowi, gak pakai ketemu pas pampres dulu, saya mau ngomong sama bapak saya mau ketemu sama bapak saya, sampai akhirnya bisa ketemu sama Pak Jokowi. Ndak, yang dilakukan adalah langsung ngomong. Anak bungsu ini fisiknya ndak di sana, tapi dia tahu, oh itu bapakku. Langsung begitu dia inget-inget, dia langsung ngomong, aku akan bertemu dengan bapakku, akan ngomong kayak gini. Ngomong dengan bapaknya. Tapi anak yang sulung, nanyanya sama pegawainya. Karena dia ndak merasa layak sebagai anak juga. Jadi ternyata kedua-duanya juga hilang. Nah, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Padahal dia bisa tanya sama papanya, Pak, ada apa sih, Pak? Bisa loh, dan langsung mendapatkan jawaban. Tapi yang dilakukannya adalah dia nanya ke pegawainya. Dia merasa, dalam tanda kutip, kalau aku ini bukan anaknya, aku ini sama kayak pegawai. Nah, tapi yang dilakukan bapaknya pun sama. Bahkan yang merasa hatinya tidak di sana pun sama. Yang dilakukannya adalah, kata ayahnya kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tetap, hartanya tadi kita lihat sudah dibagi toh di antara mereka. Tetap, tapi punyaanku ini juga punyaanmu. Jadi, kalau misalnya kamu mau sesuatu, ya ambil loh. Jangan dibiarno kamu tuh tetap bermuram hati. Kalau misalkan, namanya Heru pernah cerita, ada satu anak Salomo yang nggak pernah ditanyai kenapa ya, nggak salah. Adonia, anak siapa lupa tadi. Ya itu nggak pernah ditanyai kenapa, maumu apa, kalau nggak salah kayak gitu. Nah itu loh yang pentingnya. Padahal bapaknya sama-sama mengasihi yang sulung dan yang bungsu. Nah dan dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi konklusinya, ketiga-tiganya semuanya ini, betapa Tuhan itu mengejar setiap kita, tapi kita yang menghilangkan diri kita dari kasih-Nya. Karena tidak bisa, kasih-Nya itu betapa lebar, betapa luasnya. Seperti tadi digambarkan sama pemazmur, kita mau naik ke gunung, kita mau kemana, bahkan kita mau menolak sekalipun. Kasih-Nya tidak bisa digelapkan dengan itu semua. Tapi kadang-kadang kita yang memilih untuk ya wis pokoknya aku lari terus dari kasih-Nya Tuhan. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin ini mengena kepada hati Anda, jangan keraskan hati Anda. Ayo mulai datang kepada Bapak. Saya mau jadi anak sulung tapi yang satunya. Saya mau jadi anak sulung yang inget no. Ayo pulang, Papa cari kamu. Oke? Jadi Tuhan bukan cuma mau Anda sampai Anda jadi baik toh. Kalau Anda baik, Anda anak Allah. Kalau Anda buruk, Anda bukan anak Allah. Tetap Anda bagaimanapun Anda anak Allah. Dan He wants you to the bone. Oke? Thank you. Boleh? Yep. Yuk, kita nyanyikan satu pujian ya. Sekalipun ku berjalan
sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan, ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, sebagai gembala, Tuhan. Gembala, Tuhan, yang tidak seperti Engkau, Tuhan, yang tidak memberikan nyawanya, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Ampuni, Tuhan, untuk setiap sponsor-sponsor, Tuhan. Ampuni, Tuhan, untuk setiap anggota CG kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan, untuk setiap gembala-gembala, Tuhan. Ampuni, Tuhan, setiap kami, Tuhan, yang kami pamrih, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Karena kami, Tuhan, memilih mengasihi dunia, Tuhan, daripada kami mengasihi Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Murnikan hati kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih-Mu, Tuhan. Sehingga, Tuhan, kami, Tuhan, semula kami adalah seterumu, Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kami tidak layak, Tuhan. Kami tidak layak, Tuhan. Oh, thank you, Lord. Kami dilayakkan oleh kasih-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Ya Tuhan, berdoa, Tuhan, untuk setiap CG member saat ini, Tuhan, mengalami pergumulan apapun, Tuhan, dalam keuangan, pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan. Mungkin sedang hidup, Tuhan, dalam dosa, Tuhan, yang menolak, Tuhan, untuk setiap untuk kecanduan apapun, rokok, minuman keras, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar setiap hati itu dipenuhi dengan kasih Allah. Biar setiap hati dipenuhi dengan kasih Allah. Biar tidak ada ruang bagi seksual, biar tidak ada ruang bagi pornografi, tidak ada ruang bagi rokok, tidak ada ruang bagi setiap kecanduan-kecanduan lain. Biar semuanya dipenuhi oleh kasih Allah dalam nama Yesus. Dalam nama setiap rasa ingin bunuh diri, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar ya Tuhan, Kau penuhi hati mereka, Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan. Sampai meluber, Tuhan, keluar, Tuhan. Biar dipenuhi, Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, lawat kami, Tuhan. Lawat kami, Tuhan. Ya Tuhan, sedalam apapun, Tuhan, kami jatuh, Tuhan, kami tidak pernah tergeletak, Tuhan. Kasih-Mu menangkap kami, Tuhan. Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri, Tuhan, yang bekerja, Tuhan, pada hati setiap kami, Tuhan. Biar Tuhan Kau penuhi
penuhi hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang mengejar mereka Tuhan, bukan cuma sampai ke tulang Tuhan, tapi untuk seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau materaikan firman ini Tuhan. Thank you Lord. Sorry Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan JG kami malam hari ini, setiap pelayanan kami, semua keluarga kami Tuhan, biar Kau penuhi dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, bisa sharing, silakan, masih ada waktu. Ada Gojek. Silakan, langsung unmute aja. Yang di sini juga mungkin ada. Wow. Ada. Ditunjuk. Halo, ada Yesen Nugraha Oktario, welcome. Kalau belum memiliki komunitas rohani, kita dari C126 welcome untuk join. Ada di sini yang mau sharing? Ada? Belum? Kok he? Durasi. Salah. Komputer. Komputer? Atau mau cerita ini? Diana mungkin. Oh ya sudah. Ada? Andrew? Adakah? Komputer mau sharing dah? Silakan unmute ku kalau mau. Gak ada. Iki Grace Preacher kok gak ada kebaikan Tuhan piye? Oke. Sudah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya minta tadi yang sudah saya sharingkan itu juga berkhotbah kepada saya. Kita renungkan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Oke? Oke, kalau gitu ada pengumumannya. Minggu depan ada CG Kids hari Minggu. Oh, komputer ada. Ada kebaikan Tuhan apa ada sharing iki mau? Gak ada. Mari gak ada WK. Silakan kok kalau ada. Oh, anjir. Ya, hari Minggu akan ada CG. Hari Minggu akan ada CG Kids. Suara yang gema. Oh ya, untuk ada anak yang berkebutuhan khusus atau kita tahu ada yang berkebutuhan khusus, bisa diajak ke SCC hari Sabtu jam 10 pagi di ruangan voltage untuk dibawa ke sana ya. Di situ akan ada sekolah minggu, akan ada kakak-kakak. Oh, ibadah perdana untuk anak kebutuhan khusus ya. Yang hari Minggu akan ada CG Kids juga jam 5 sore. Yang onsite jam 5, yang online jam setengah 6. Ya. Oh, nanti yang hari Sabtu ada My Best Friend judulnya. Akan saya share nanti di grup ya.